Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Zagar Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa. Rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Pernyataan dari seorang muhibbin yang dulunya berkiprah di dalam sebuah organisasi Front Pembela Islam. Sosok yang memang kekar ini orangnya. Setelah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan sepak terjang, mungkin ya beliau bisa menyaring bagaimana setelah ditelusuri pengalaman yang dilakukan, nasihat-nasihat para kiai, bisa ditimbang diterima bahwa seyogianya manakala ada yang mengaku sebagai duriah Rasulullah SAW, akhlak tentunya tidak jauh dari datuknya. Maka atas pertimbangan tersebut, sosok yang dulu berkiprah di Front Pembela Islam dan muhibbin ini senantiasa setelah mendengar atau melihat langsung terkait dengan ceramah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dibarengi dengan tulisan-tulisan beliau berupa tesis terkait dengan kajian nasab dzurriyyah Rasulullah SAW, beliau memutuskan untuk bertobat dan melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para orang tua, teman maupun kiai di mana beliau berada. Lebih jelasnya mari kita simak penuturan seseorang ini yang tentunya bisa kita ambil atau kita petik sebuah pengalaman yang baik, pembelajaran buat kita semua agar kita tidak salah arah atau salah jalan dalam memilih suatu organisasi maupun mahabbah atau fanatik kepada seseorang. Segala hilah mohon maaf engkari hagamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Front Pembela Islam dulu ya. Pendukung utama. Oh, pendukung utama berarti jenderal ya. Apa sempat dekat juga sama ini sama imam besar? Ya, pernah dekat waktu di Jogja. Oh, waktu di Jogja. Oke. Ceritanya gimana dulu? Ceritanya ya saya sendiri tertarik karena beliau itu dzurriyyah Rasul. Betapa kepinginnya dekat dengan dzurriyyah Rasul supaya mendapatkan syafaat Rasul seperti itu. Maka dari itu segala apapun saya curahkan untuk mendukung kegiatan dzurriyyah Rasul tersebut. Tapi ternyata sampai detik ini ada suatu yang supaya diketahui, yaitu adanya pernasaban. Setelah larinya ke situ, ternyata kemungkinan besar bukan dzurriyyah Rasul. Saya itu merasa kecewa sekali. Oke. Itu jenengan aktif di kegiatan ya tentunya orang memang FPI lah ya. Kegiatan FPI itu tahun berapa ya? Tahun 97 kalau nggak salah. Tahun 1990 berarti sempat juga pas bergejolaknya tahun 98 itu sudah aktif juga berarti ya? Sudah. Dari 97, 98 itu kan sempat ada kas yang begitu besar ya? Iya. Sampai waktu di Jakarta yang bermasalah dengan Ahok, saya sempat mau ikut juga ke Jakarta. Tapi saya pikir-pikir sudah tidak ada gunanya lagi. Nah, ya itu kan mungkin sekarang ya, waktu Ahok itu kan tahun berapa saya juga tentang itu sudah terlalu. Tapi gini ya, yang saya tanyakan, waktu dulu kan jenengan kan memang kalau ya itu kan memang ajaran ataupun bimbingan dari guru-guru kita juga kan. Iya, betul. Memang kita menghormati dari dzurriyyah Rasul ya. Iya, betul.
bagaimanapun kalau panjenengan sendiri apalah meyakini bahwa zuriyah Rasul, keturunan Rasulullah Muhammad SAW itu memang sampai saat ini masih ada nggak? Kalau saya meyakini, apalagi zuriyah Rasul itu pasti ada. Ya, sebetulnya ya. Karena ini yang jadi framing di media sosial yang begitu ramai kan begini ya, ini bahwasanya orang yang menafikan ataupun tidak percaya dengan Habib bahwa itu adalah zuriyah Rasul itu, bahwa kata mereka menuduh itu adalah orang yang munafik gitu ya. Nah, berarti kan sudah sering saya sampaikan juga di channel saya bahwasanya bukannya kita tidak percaya sampai hari kiamat bahwasanya zuriyah Rasul itu ada. Hari ini dan sampai kiamat pasti ada. Hanya saja yang menjadi klaim bahwa orang yang mengaku Habib itu adalah zuriyah Rasul sekarang kan nasabnya dikaji lagi gitu kan ya, betul. Dan ada beberapa ulama yang memang secara khusus mengkaji nasab ini ya, mengkaji nasab ini terus bahwasanya dengan penelitian, dengan kitab-kitab yang ada ternyata ketersambungan nasab dari klan Ba'alawi atau para habaib ini, nasabnya para Rasulullah itu ada yang dipertanyakan ataupun bisa dikatakan malah kalau keimat itu madruzun dan mengkotek lah gitu. Ini mereka orang gimana kan atas tujuan dari orang-orang yang mengatakan seperti itu, orang yang mengatakan bahwa orang yang tidak percaya kepada Habib adalah keturunan Rasulullah itu adalah orang yang munafik. Malah ada yang mengatakan begini, lebih ekstrem lagi guys, mengatakan bahwa itu halal darahnya. Ini gimana tanggapannya? Subhanallah. Begini, setelah diamati dari berbagai cerita dan juga berbagai ilmiah yang dikaji, ini kan tentu ada jalan untuk begitu terang dan menerangkan nyatanya hubungannya itu dengan yang kuasa. Jadi istilahnya kalau yang batil pasti tidak akan lama dan juga pasti akan terbongkar. Yang hak pasti akan ketahuan juga. Jadi intinya kalau orang yang menyatakan seperti itu yang tidak benar. Jadi zuriyah Rasul tetap masih ada ila yaumil qiyamah. Masalahnya kalau tidak ada, termasuk zuriyah Rasul itu termasuk rahmatan lil alamin. Jadi cara jawabannya itu dengan jadi patok penjaga itu pasti ada zuriyah Rasul. Cuma entah di mana dan siapa orangnya aja kita tidak tahu persis seperti itu. Itu sedikit tanggapan untuk baik itu dari klan Ba'alawi ataupun dari para muhibbinnya yang menuduh bahwasanya orang-orang yang pro dengan tesis Kiai Haji Imad, Kiai Nur Ihya, dan Putu Pemuda Polri dan juga Gus Aziz Jazudun yang lainnya yang secara khusus dan mendalami kajian nasab dari Ba'alawi ini, bahwasanya orang yang menuduh bahwa itu adalah orang yang munafik, yang halal darahnya, menurut beliau pun itu tidak benar, gitu kan? Mungkin bisa sharing pengalaman dulu ya, jenengan waktu masih aktif di organisasi tersebut, seberapa dekat sih jenengan sama tokoh-tokoh dari FPI itu, dan apa yang panjenengan ketahui tentang FPI dulu? Ya, kalau masalah itu sudah terlalu lama, intinya ya ulama-ulama besar fatwanya dan juga mengajak umat sepertinya itu supaya masuk ke dalam kebenaran, tapi secara garis keras juga, orang sifatnya sifat keras. Tapi setelah kesini yang saya tidak melakukan kesalahannya lagi, waktu mendengar
cerita yang menjelek-jelekan Gus Dur itu kan suatu yang tidak pantas. Bahwa Dzurriyyah Hasyim Asy'ari yang jelas-jelas kebenarannya kau sampai di seperti itu kan, itulah yang menjadikan saya keluar dari semua itu. Tapi kan gini kalau untuk kejadian bahwasanya dulu ini kita cerita flashback jauh ke zaman 2017-2018 ke sini ya, itu sebenarnya udah lama Ya, udah lama ya. Memang pada waktu itu panjenengan nggak tahu kalau bahwasanya kalau Nun Sewu Habib Rizik ini menjelek-jelekan Gus Dur. Ya tahu, tapi kayaknya masih benar juga secara logika. Kalau secara dipikir lagi nggak benar lagi, soalnya Rasul nggak mengajarkan seperti itu. Tapi kenapa dulu panjenengan membenarkan pimpinan panjenengan, sekarang kok jadi sadar? Ya karena setelah terbongkar semuanya kebenaran dan kebatilan, mungkin ya suatu hidayah dari Yang Kuasa. Karena saya tulus mencintai Dzurriyyah Rasul, dan kemungkinan sampai detik ini bisa dipertemukan dengan Dzurriyyah Muhammad yang saya jelas meyakini itu pasti ada batas darah dari Dzurriyyah Rasul. Maka dari itu saya yakin, yakinnya inilah suatu kebenaran yang disampaikan. Baik. Berarti awal panjenengan menyadari sesuatu hal yang mungkin dulu panjenengan yakin itu adalah sebuah kebenaran, ya. Ternyata dalam tengah-tengah perjalanan mengalami sesuatu dan menemukan kejadian-kejadian yang mungkin ada kejanggalan lah ya. Iya, betul. Ada kejanggalan tentang fatwa-fatwa ataupun yang disampaikan oleh pimpinan-pimpinan panjenengan dulu, itu ternyata kalau dipikir secara akal pikiran kita, secara logika kita, apalagi kita orang Jawa ya, yang sangat menjaga sopan santun, menjaga tali persaudaraan, saling menghormati antara yang tua dan yang muda, menyayangi kepada yang lebih muda, kan seperti itu. Itu awal-awal kesadaran panjenengan pada saat mendengar apa yang disampaikan oleh pimpinan panjenengan dulu gitu ya. Iya, seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya gimana ya? Tapi dulu waktu itu sempat panjenengan masa-masa itu aktif di organisasi tersebut. Ini siapa ya? Habib Bahar ini sudah eksis belum? Setelah mendengar ceramah-ceramahnya Habib Bahar, saya malah semakin muak lagi. Sudah nggak percaya lagi. Oke. Ya itu kan banyak ya kata-kata yang disampaikan oleh Habib Bahar, bahwasanya dia kan sangat-sangat dengan bangga, dengan tegasnya mengatakan bahwa dia ada di dalam diri saya mengalir darah Rasul. Saya adalah keturunan Rasulullah yang ke 28, terus berubah menjadi 29, terus berubah lagi ke 31 atau berapa itulah. Itu belum satan bisa nasab, nomor urut nasab ini belum satan ya. Subhanallah. Ya kemungkinan karena saya berniat itikad di dalam hati kecil sampai ke dalam sanubari bahwa mencintai Dzurriyyah Rasul, mencintai apa yang disampaikan Rasul itu dengan tulus ikhlas. Kemungkinan kalau berjalan ke dalam kebatilan, Allah itu tidak ridho. Makanya sampai sekarang alhamdulillah dipertemukan, ditunjukkan ke jalan yang terang, yang benar, dan benar-benar memang ada kaitan sambungan Dzurriyyah sampai Sunan Kalijaga tadi. Oke. Awal pertemuan ataupun awal panjenengan bertemu dengan Dzurriyyah dari Sunan Ampel ini perkisaran tahun berapa? Terus ceritanya bagaimana ya? Awal ceritanya itu Mbak Suhaib yang cerita sama saya bahwa masih ada Dzurriyyah Kanjeng Sunan Ampel, lantas menyampaikan dengan adanya amalan sholawat
lantas tahun sekitar habis COVID 2019 kan COVID ya, sekitar 2021 itu dipertemukan di masjidnya Majelis Taklim Kiai Muzali di Karangmuda, dan di situ juga saya berijazah amalan sholawat. Oke. Itu awal pertemuan panjenengan sama Zuriyah Sunan Ampel yang ke-16, yang pada waktu itu memang kan Habib Bahar itu mengatakan bahwa Sudah putus tidak ada Wali Songo itu tidak ada keturunannya, gitu kan? Nah, itu kalau mendengar itu panjenengan gimana rasanya? ya, saking gobloknya Siapa? dia yang bicara seperti itu. Oke. Masalahnya apa? Dari Adam saja yang dari atas itu banyaknya seperti ini, masa yang kemarin Wali Songo itu sudah tidak ada keturunannya, kan suatu pemikiran yang terlalu. Oke. Berarti ini alhamdulillah pada kali ini kita bertemu dengan salah satu kiai juga pengurus NU beliau ya, pengurus NU di wilayah Kabupaten Banyumas tapi di desa ya, Di Ranting. ya, di Ranting ya. Beliau adalah ketua Ranting NU, mantan FPI, mantan Muhyiddin dari Pak Alawi yang telah sadar dan menyadari betul. Maksudnya karena menyadarinya itu bukan karena nafsu ya, bukan karena kebencian, bukan, itu kan, tapi karena dengan mengikuti kajian-kajian ataupun fakta-fakta yang terjadi di lapangan.